Papua kembali bergetar, bukan oleh gempa bumi, melainkan oleh suara peluru yang menembus senyapnya hutan. Seorang sniper UPM tumbang oleh tembakan presisi Kopassus dalam operasi senyap yang mengubah segalanya. Tapi saat musuh mulai tumbang satu persatu, sebuah fakta mencengangkan muncul dari tubuh korban. Ia bukan pemberontak, melainkan penyusup yang selama ini membantu dari dalam. Jika satu informan saja bisa salah tembak, maka berapa banyak lagi yang bisa menjadi korban kebenaran yang disembunyikan, dan siapa sebenarnya yang mereka lawan? Angin malam menerpa dedaunan dengan suara gemerisik halus seperti bisikan dari hutan yang tak ingin terganggu. Di ketinggian perbukitan Ilaga, 6 pria berseragam loreng hitam khas pasukan Kopassus merayap perlahan senyap seperti bayangan malam yang siap menerkam kapan saja. Kapten Bra memberi aba-aba dengan isyarat tangan. Semua berhenti. Tak satu pun mengeluarkan suara. Nafas mereka terkontrol, langkah mereka diatur. Tak boleh ada yang ceroboh. Di hadapan mereka, hanya sekitar 100 meter menuruni lereng, bersembunyi sebuah rumah kayu lapuk, tempat yang diduga sebagai lokasi penyimpanan senjata hasil rampasan KKB dari pos TNI 2 minggu lalu. Kita hanya punya satu kesempatan. Kalau gagal, bukan hanya misi ini yang kacau, tapi darah rekan kita yang tewas akan sia-sia, bisik Bram melalui radio telinga. 2 minggu lalu, sebuah pos TNI di Lembah Jila diserang saat fajar. Penyerangnya bukan orang sembarangan, taktik mereka terlalu rapi. Yang membuat prajurit lebih murka, bukan hanya karena 3 senapan serbu dan 2 RPG dibawa kabur, tapi karena 2 anggota TNI gugur di tempat, salah satunya sahabat dekat Bram, Letda Ade. OP Amini makin berani, gumam Bram malam itu. Tapi mereka tidak tahu, kita yang akan bawa mereka ke neraka. Sejak kejadian itu, markas besar TNI memberikan wewenang khusus kepada tim elit Kopassus dari Cijantung untuk menyusup langsung ke jantung Papua. Misi, tangkap atau lumpuhkan 3 nama yang selama ini menjadi dalang serangan Ilaes Magai, Yakonias Kobogau, dan Anes Tabuni. Dan malam ini, operasi senyap dimulai. Target 300 meter ke barat Da. Gerak perlahan. Jangan sampai kita terdeteksi sniper mereka, ujar Serka Dimas, pakar medan pegunungan tim, melalui bisikan radio. Tanah becek, akar pohon menjalar tak tentu arah, dan kabut tipis yang membuat jarak pandang menyempit menjadi tantangan yang harus dilalui. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di sebelah kanan. Semua langsung menunduk. Jantung Bram seolah berhenti berdetak. Ia angkat tangan, mengepalkan kode. Berhenti total. Beberapa detik kemudian, siluet bersenjata muncul dari balik pohon. Sosok itu tidak memakai seragam. Rambutnya panjang, dengan topi lorang yang sudah pudar. Ia membawa senjata laras panjang yang langsung dikenali Bram. Sniper UPM, Ilaes Magai. Tak banyak yang tahu wajah Ilaes, tapi semua pasukan TNI kenal namanya. Dia bukan hanya sekadar penembak jitu, tapi pembunuh diam-diam yang menghabisi 8 prajurit hanya dalam 1 bulan. Tanpa suara, Bram mengangkat senjatanya. Ia mengatur napas. Titik merah terpantul di lensa optiknya. Jarak 160 meter. Tunggu, siluet Ilaes tampak hendak berputar arah. Sedetik lagi, dan dor, 1 peluru menembus malam. Tubuh Ilaes terhuyung, lalu tumbang di antara semak basah. Clear, bisik Bram dengan nada dingin. Seketika itu pula, tim langsung menyebar. Mereka berlari cepat tapi tetap senyap menuju rumah kayu. Di dalamnya, terdengar percakapan dalam bahasa lokal. Anes Tabuni sedang berbicara melalui HT dengan seseorang yang diduga berada di pos Wini. Jaga senjata itu. Kita akan pakai untuk serangan besar bulan depan. Jakarta harus gemetar, teriak Anes. Bram mendengar itu sambil menahan amarah. Ia mengangkat tangan, aba-aba untuk menyergap. 3, 2, 1. Brak, pintu rumah kayu diterjang keras. Pasukan menyergap masuk. TNI, tangan di atas. Suasana jati kacau balau. Salah satu KKB mencoba menembak namun peluru lebih dulu bersarang di dadanya. Yakonias, si ahli peledak, mencoba kabur melalui jendela belakang, tapi dijagal oleh Serda Yoga. Mana Anes Tabuni? Bentak Bram. Dari balik meja, terdengar suara bergetar. Aku hanya diperintah. Jangan tembak.
Tapi suara itu bukan suara yang Bram kenal sebagai Anes. Bram menarik tubuh pria itu keluar dari meja dan saat wajahnya terlihat, jantungnya seperti berhenti. Laga, itu bukan Anes Tabuni. Itu Pratu Laga, anggota TNI yang hilang dalam operasi setahun lalu. Bram tak percaya matanya. Laga dalam daftar prajurit gugur dan dinyatakan hilang dalam serangan di puncak. Tapi kini, dia ada di sini bersama KKB. Semua anggota terdiam. Hujan mulai turun perlahan. Aroma tanah basah dan darah menyatu dalam malam yang dingin dan penuh tanya. Kapten Bram menatap wajah pucat Laga. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Malam ini baru permulaan. Dan ternyata, ini bukan misi biasa. 3 jam berlalu sejak penyergapan berdarah itu. Hujan yang turun perlahan kini berubah menjadi gerimis halus, seolah langit Papua turut menangisi apa yang baru saja terjadi. Helikopter Bell milik TNI datang menjemput di titik evakuasi yang sudah disepakati. Kapten Bram berdiri diam menatap mayat Elias Mage yang kini terbujur kaku di dalam kantong jenazah hitam. Di sebelahnya, 2 mayat lain Yakonias dan seorang anggota KKB biasa telah dipastikan tewas dalam kontak tembak. Namun, yang membuat matanya kosong dan wajahnya membeku adalah sosok ketiga Pratu Laga, prajurit muda yang dulu menghilang di tengah konflik berdarah di puncak. "Kenapa bisa kau ada di sana?" bisik Bram lirih, seolah bertanya pada tubuh yang kini membeku dalam plastik jenazah. Setelah evakuasi, Bram dan timnya diterbangkan ke pos khusus Kopassus di Mimika. Di sana, laporan lengkap segera dibuat, dan proses identifikasi diperiksa ulang. Kolonel Pramana, Komandan Operasi Wilayah Timur, langsung turun tangan. Wajahnya tegas, matanya tajam, namun tak bisa menutupi keterkejutannya. "Laga, kau yakin?" tanyanya saat memeriksa foto dari hasil identifikasi. Bram mengangguk. "Saya mengenalnya dengan baik, Pak. Kami pernah satu regu sebelum dia dinyatakan hilang." Kolonel menarik napas dalam. "Kalau itu benar dia, dan dia berada di pihak musuh, kita punya masalah besar, sangat besar." 2 tahun lalu, Laga adalah prajurit muda yang bersemangat. Baru saja bergabung dalam operasi pengamanan di puncak saat markas TNI diserang brutal oleh kelompok bersenjata yang mengaku sebagai sayap tempur OPM. Dari seluruh pasukan, hanya ada 2 yang tidak ditemukan jasadnya. 1 diduga terbakar dalam barak yang dibakar hidup-hidup. Satunya lagi, Pratu Laga. Kala itu, semua percaya Laga telah gugur. Tapi sekarang, bisa saja dia tertangkap, disiksa, atau dibelot. Gumam Bram penuh kebimbangan. Namun batinnya menolak percaya bahwa Laga, yang dulu dikenal sebagai anak syuleh dan setia pada negara, bisa begitu saja berpaling dan berdiri di pihak musuh. Ada yang tidak beres, ucap Bram akhirnya. Sementara itu, di balik pegunungan lembah hitam, suara gemuruh generator tua terdengar dari sebuah markas bawah tanah KKB yang belum terjamah. Seorang pria berambut panjang, berjenggot rapi, menatap layar monitor dengan mata merah penuh amarah. Di balik layar, wajah Elias Mage terpampang dengan status tewas. Namanya Gerat Wanimbo, Komandan Intel Lapangan OPM yang beroperasi di balik bayang-bayang. "Brengsek, mereka bunuh Elias," teriaknya sambil membanting cangkir logam. Di belakangnya, seorang pemuda dengan luka sayatan di pelipis melapor dengan suara bergetar. "Kita sudah kehilangan 1 titik gudang senjata, Komandan. 2 petarung senior mati, dan kita kehilangan koneksi ke jaringan Laga." Gerat memicingkan mata. "Laga, bukankah dia masih?" Pemuda itu menggelang pelan. "Dia ikut terbunuh dalam penyergapan semalam." Seketika, Gerat terdiam. Mulutnya terkatup, matanya gelap, kosong. "Kita harus bersiap. Jakarta akan membayar mahal untuk ini." Kembali di pos Mimika, Bram menerima data intelijen terbaru dari Satintel. Salah satu petugas menyerahkan folder merah rahasia. "Kapten, ini daftar personel TNI yang pernah dikabarkan hilang di Papua sejak 5 tahun terakhir. Tapi lihat ini." Petugas menunjuk foto yang diambil 3 bulan lalu dari drone pengintai yang terbang di atas kamp KKB di wilayah Bintang Timur. Foto itu menunjukkan Laga sedang berbicara dengan seseorang. Wajahnya terekam jelas, tapi yang lebih mengejutkan, orang yang bersamanya adalah Letkol Aji Wiratma,
seorang perwira menengah yang seharusnya sedang berdinas di Jakarta. Tidak mungkin, Letkol Aji, dia dari markas besar. Gumam Bram terkejut. Petugas Satintel menjawab pelan. Kami curiga, Kapten, ada jaringan di dalam. Seseorang dari pusat mungkin memasok informasi ke OPM. Darah Bram terasa membeku. Jika ini benar, maka misi mereka selama ini bukan hanya melawan KKB, tapi melawan pengkhianatan dari dalam tubuh Tiani sendiri. Malamnya, Bram duduk sendiri di barak. Pandangannya menerawang keluar jendela, ke arah hutan yang jauh di sana, gelap dan tak bersuara. Dalam hati, ia tahu misi ini baru saja berubah. Dendamnya atas kematian Adi belum padam, namun kini digantikan oleh rasa bersalah, kecurigaan, dan kemarahan yang jauh lebih dalam. Laga, kalau kau menyamar, kenapa tak kirim sinyal? Kenapa diam saja? Apa kau sudah terlalu dalam? Atau kau sedang dijebak? Bisik Bram sendiri. Ia memejamkan mata. Dalam gelap, ia bisa melihat bayangan wajah sahabat-sahabatnya yang gugur, lalu wajah Laga yang pucat dalam kantong jenazah itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak operasi dimulai, Kapten Bram merasa bahwa mereka semua sedang dijadikan pion dalam permainan yang jauh lebih besar dari sekadar konflik Papua. Permainan yang melibatkan darah, senjata, dan kebohongan dari atas hingga bawah. Cahaya pagi merayap malu-malu di balik kabut lembah Ilaga. Burung-burung cendrawasih belum bersuara, dan desa-desa kecil di kaki bukit masih tenggelam dalam keheningan yang pekat. Tapi di satu sisi, di barak operasi Kopassus Pos Mimika, suara ketukan sepatu dan percakapan radio terdengar tanpa henti. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, Kapten Bram menerima 3 nama baru sebagai target dalam operasi lanjutan. Bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pertaruhan nyawa dan reputasi. Di ruang briefing yang sempit, layar proyektor menyala menampilkan wajah 3 tokoh KKB yang selama ini tak tersentuh. Letkol Satrio dari Satintel memulai pemaparan. Yang pertama, kita sudah tahu, Ilyas Magai tewas di tempat eksekusi bersih. Tapi, 2 target yang tersisa kini telah bergabung dengan seorang figur baru. Ini yang mengejutkan kami semua. Letkol Satrio menekan remote. Muncul wajah lelaki tua dengan rambut gimbal dan luka sayatan di pelipisnya. Namanya Gerat Wanimbo. Gerat ini bukan tokoh biasa. Lanjutnya, dia bukan panglima tempur, tapi dia pengatur strategi, mantan dosen teknik elektro Universitas Cendrawasih. Drop out tahun terakhir karena kasus ideologis. Setelah itu hilang selama 15 tahun. Kita kira dia mati. Tapi ternyata, Satrio mengubah slide. 3 bulan terakhir, semua pergerakan KKB pencurian senjata, ledakan pos, perampasan alat komunikasi semuanya ada jejak digital dia. Dia hacker, dan dia punya akses ke jaringan kita. Suasana ruangan langsung berubah tegang. Bram mengepalkan tangan. Itu artinya dia bisa memantau posisi kita. Ya, jawab Satrio datar. Dan lebih buruk lagi, dia bisa menginfiltrasi sistem perintah dari pusat. Setelah briefing selesai, Bram duduk sendirian di bangku barak. Ia menatap 3 foto yang telah dilaminasi di tangannya. Yakonias Kobogo, ahli peledak brutal yang meledakkan jembatan penghubung distrik Wamena 2 tahun lalu. Anes Tabuni, pemimpin lapangan KKB yang menjadi otak pembantaian pos Kenyam. Gerat Wanimbo, dalang digital dan otak di balik layar. 3 target, 3 ancaman, tapi hanya 1 peluang. Dan waktu tidak memihak mereka. Sore harinya, Bram menemui seorang informan lokal bernama Barnabas TKC, mantan simpatisan OPM yang kini menjadi sumber rahasia Satintel. Mereka bertemu diam-diam di lereng bukit dengan pengamanan tak kasat mata. Kau yakin mereka akan berkumpul? Tanya Bram. Barnabas mengangguk sambil menyulut rokoknya. Ada upacara penguburan untuk Ilyas Magai. Tradisi mereka, siapapun panglima yang gugur, jasadnya akan diarak ke tanah duka, tempat sakral di antara hutan dan sungai Esela. Mereka akan datang, bahkan Gerat sekalipun. Tanah duka itu di mana tepatnya? Tanya Bram curiga. Barnabas tersenyum miris. Itulah masalahnya, Kapten. Tempat itu hanya diketahui oleh mereka yang dibaptis sebagai pejuang penuh. Bahkan saya, mantan simpatisan, tak pernah tahu pasti. Tapi,
Saya tahu penjaga gerbangnya. Namanya Daud Bem. Dan dia sedang mencari perlindungan. Malamnya, Bram dan tim kecil Kopassus menggelar operasi senyap untuk menjemput Daud. Mereka menyusup ke distrik terpencil di Bintang Timur, menyamar sebagai penduduk sipil. Operasi nyaris gagal karena gerombolan KKB melakukan patroli acak di jalan setapak. Namun pada akhirnya, Daud berhasil ditangkap. Pria tua itu lunglai, lemah, namun bibirnya masih bisa bergetar. Saya akan tunjukkan jalannya. Asalkan kalian lindungi keluarga saya, katanya dengan suara parau. Bram menatap matanya. Ia tahu pria ini tidak bohong. Ia tidak sedang menawar harga. Ia sedang memohon keselamatan. Siapkan evakuasi untuk keluarganya ke Jayapura. Daud, ikut kita sekarang. 3 hari kemudian, setelah semua koordinasi selesai, tim Bravo Kopassus diterjunkan ke hutan lebat menuju lokasi yang disebut Daud sebagai gerbang tanah duka. Mereka membawa senjata lengkap, perbekalan penuh, dan dukungan udara taktis dari drone pengintai. Tapi satu hal yang membuat semua terasa berat adalah perasaan tidak yakin. Bram berdiri di antara pohon pinang raksasa yang menjulang seperti penjaga alam. Angin berdesir, tapi hatinya tetap berat. Kenapa semua ini terasa seperti jebakan? Gumamnya sendiri. Daud yang berada di belakangnya berjalan pelan, lalu berkata lirih, karena memang begitu, Kapten. Tanah duka bukan tempat berkabung, tapi tempat penghakiman. Bram langsung menoleh tajam. Apa maksudmu? Namun sebelum Daud sempat menjawab, suara ledakan kecil terdengar di kejauhan. Bom! Tanah di depan mereka menggetar. Asap mengepul. Salah satu pasukan di depan, Serda Yohan, berteriak dari HT, Kapten, kami kena ranjau. 2 korban luka berat. Ada sensor gerak. Bram mencengkeram hatinya. Semua turun. Amankan perimeter. Siapkan taktik defensif. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari alat komunikasi. Suara asing, namun jelas. Selamat datang di Tanah Duka, Kapten Bram. Itu bukan suara Daud. Itu bukan suara siapapun dari tim. Itu suara Gerat Wanimbo. Tanah Duka tidak seperti yang dibayangkan Bram. Bukan lokasi ritual tradisional penuh simbol dan nyanyian, melainkan zona perang tersembunyi, medan labirin yang telah dipasangi ranjau, sensor gerak, dan jebakan kematian. Musuhnya bukan hanya manusia, gumam Bram lirih sambil menatap sekeliling hutan yang tiba-tiba jadi lebih sunyi, seolah makhluk hidup pun enggan bernafas. Ini seperti tempat perburuan. Seorang prajurit di belakangnya, Serda Guntoro, berlutut memeriksa tanah. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan serpihan logam kecil. Cangkang sensor, buatan Rusia. Ini bukan mainan. Kapten Bram menarik napas panjang. Pikirannya mulai menyusun ulang taktik. Ini bukan lagi misi tangkap atau lumpuhkan. Ini adalah misi bertahan hidup. Pukul 3:49. Langit masih gelap. Kabut tipis menyelimuti sekujur lembah. Drone pengintai tidak bisa menembus kepadatan hutan, membuat pandangan terbatas dan posisi musuh sulit terdeteksi. Tiba-tiba, suara desingan peluru memecah keheningan. Tar, tar, tar. Serda Yohan terkena tembakan di bahu. Ia jatuh tersungkur sambil berteriak, "Sniper!" Di utara, Bram berguling ke balik pohon besar. Semua turun, formasi delta. Pindah posisi setiap 5 detik. Suara peluru berseliweran. Tidak asal tembak. Ini tembakan akurat. Bram tahu, kita sedang diincar oleh orang yang terlatih. Mereka sedang diintai oleh unit khusus KKB, bukan pasukan biasa, tapi eks-tentara bayaran yang dilatih secara profesional. Bram tahu itu dari gaya tembakan yang berpindah, selalu menargetkan titik vital, dan tahu kapan berhenti. Ini bukan sekadar perang ideologi. Ini operasi intelijen tingkat tinggi. Beberapa menit kemudian, suara di radio menyela dengan tajam. Kapten Bram, kau masih hidup. Bram membeku. Itu suara Gerat Wanimbo, terdengar santai, seolah mengendalikan permainan. Aku dengar kau datang membawa dendam. Kau ingin membalas kematian Adi, bukan? Bram mencengkeram alat komunikasinya. Wajahnya mengeras. Kalau kau berani sebut nama sahabatku, lebih baik kau juga bersiap mati malam ini. Gerat tertawa kecil. Kami tidak membunuh Adi, tapi kalian yang membiarkannya mati. Diam. Dunia seolah berhenti sejenak.
Bram menatap kosong ke tanah. Apa maksudmu? Adi ditinggal. Dalam penyergapan tahun lalu, saat mundur, komandomu memilih untuk lari dan meninggalkan dua rekannya. Kami hanya mengambil sisa yang kalian buang. Bram menggertakkan gigi. Kenangan tentang operasi di puncak setahun lalu menyeruak. Ia ingat betul. Situasi chaos, hujan peluru, dan perintah untuk evakuasi darurat. Saat itu, Adi dan Laga hilang kontak. Semua menyangka mereka tewas tertimpa runtuhan. Tapi, jika yang dikatakan Gerat benar, maka kami yang menyebabkan dia mati. Suasana menjadi lebih mencekam. Bukan karena peluru, tapi karena keraguan mulai menyelinap. Bram tak bisa berpikir jernih. Kapten, suara Serda Yoga mengagetkannya. Kami temukan lorong bawah tanah. Mungkin jalur penyusupan mereka. Tanpa pikir panjang, Bram memerintahkan tim menyusuri jalur itu. Di dalam lorong, mereka temukan bunker tua dengan bekas aktivitas radio, senjata rakitan, dan yang paling mengejutkan papan strategi berisi foto-foto pasukan TNI, termasuk wajah mereka sendiri. Gila, bisik Bram. Mereka tahu siapa saja yang diturunkan dari Jakarta. Mereka tahu pasukan yang ikut operasi ini, dengan nama dan posisi. Serda Guntoro menarik selembar foto, itu wajah Bram sendiri, lengkap dengan profil singkat dan catatan kecil yang membuatnya langsung pucat. Tidak perlu dibunuh digunakan untuk menjebol jaringan intel. Kita bukan pemburu, kita umpan. Tiba-tiba, alarm kecil berbunyi. Drone utama yang mengawasi dari ketinggian mendeteksi pergerakan besar menuju posisi mereka. 15 tidak. 20 pasukan bersenjata lengkap bergerak menuju bunker. Bram langsung menarik pasukannya keluar dari lorong. Mereka menebar ranjau kilat, mempersiapkan posisi defensif, dan mundur menuju titik aman. Namun baru beberapa meter keluar, suara jeritan terdengar. Argah, Barnabas informan lokal mereka kena tembak. Dadanya berlubang, tubuhnya tergeletak dengan mata kosong menatap langit gelap. Sniper dari tim Gerat, mereka mau kita panik, teriak Bram. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Peluru menyasar dari segala arah. Suara granat meledak menghantam semak dan akar. Salah satu pasukan nyaris tertimpa pohon tumbang akibat ledakan. Bram menyadari, mereka tak akan bisa bertahan lama. Maka ia memutuskan sesuatu yang ekstrem. Kirimi saya koordinat drone. Saya akan sergap dari belakang. Kapten, itu bunuh diri. Kalau kita tunggu di sini, kita semua mati. Biarkan aku hajar mereka dari belakang. Kalian tetap bertahan. Bram melepas HT-nya, mengambil pisau tempur, dan menyelinap melalui jalur sempit yang ditunjukkan oleh Dot sebelumnya. Dalam kabut yang menebal, ia bergerak seperti bayangan. Beberapa menit kemudian, Bram muncul di balik pohon besar, tepat di belakang dua orang sniper musuh. Ia mengambil ancang-ancang. Satu hentakan. Untuk Adi. Crack Aish. Bram menikam salah satunya, lalu menembak yang kedua dari jarak 5 meter. Tapi saat ia menoleh, dia membeku. Wajah si sniper adalah Laga. Masih hidup, tak mati. Tapi, mengacungkan senjata ke arah Bram. Turunkan senjatamu, Laga. Suara Kapten Bram pecah dalam malam yang lengang. Nafasnya terengah, dadanya naik turun, sementara ujung pistol Laga masih mengarah lurus ke dahinya. Di sekeliling mereka, hanya hutan yang menjadi saksi pohon-pohon diam, tanah basah, dan kabut yang menggantung rendah seolah menyembunyikan bisikan maut. Bram menggenggam erat senjatanya, tapi ia tak menodongkannya. Tidak ke Laga, tidak ke prajurit muda yang dulu ia latih sendiri, yang dulu rela menahan peluru demi melindungi temannya. Tapi kini, dia berdiri di depan Bram, bersenjata, dan berpakaian musuh. Laga, ini aku, Bram. Ucapnya pelan, nyaris bergetar. Apa kau benar-benar sudah berpaling? Diam. Tidak ada jawaban. Hanya suara desah napas Laga yang terdengar berat, disertai pandangan mata yang kosong, namun penuh luka. Kenapa kau ada di sini? Tanya Bram lagi. Akhirnya, Laga membuka mulut. Karena kau meninggalkanku. Suara itu seperti tombak, menusuk tepat di dada Bram. Kau dapat perintah untuk mundur, tapi kau tahu aku dan Adi masih di dalam. Kau tahu, dan kau tetap pergi. Laga, saat itu, kau kabur, teriak Laga.
Suara itu menggema. Burung-burung terbang kaget dari dahan. Jangkrik berhenti berbunyi. Waktu seolah berhenti berputar. Aku diseret keluar dari puing-puing oleh warga. Aku luka parah. Sementara Adi, dia tertangkap, disiksa, dipermalukan, dan pada akhirnya ditembak di depan mataku. Ucap Laga dengan suara retak. Kau tahu, yang menembaknya bukan orang KKB, tapi tentara bayaran yang membawa senjata kita. Mata Bram membelalak. Mereka pakai senjata TNI? Laga mengangguk. Senjata dari gudang kita. Serial numbernya masih utuh. Senjata yang seharusnya tidak pernah bisa jatuh ke tangan musuh. Bram terduduk di tanah. Seluruh keyakinannya runtuh. Misi yang ia yakini sebagai perjuangan membela negara, kini tampak seperti panggung boneka yang digerakkan dari atas. Bahkan Adi, sahabatnya yang dia anggap mati karena musuh, ternyata mati karena kelalaian dan kebusukan dalam tubuh mereka sendiri. Laga, bisiknya, kalau semua ini benar, kenapa kau bergabung dengan mereka? Laga menatapnya lama. Aku tidak bergabung. Aku menyusup. Aku menjadi bayangan. Seperti yang dulu kita latih. Aku hampir berhasil membongkar jaringan penyalur senjata dari internal. Aku hampir dapatkan nama-namanya. Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan air mata yang menetes. Sampai kau menembakku. Laga perlahan menunjukkan lengannya. Ada bekas luka tembak. Luka lama. Luka dari malam penyergapan di rumah kayu malam saat Bram merasa telah menewaskan anggota KKB terakhir. Itu aku, katanya lirih. Kau tak tahu karena mereka sengaja biarkan aku tertembak. Mereka ingin kau percaya bahwa aku salah satu dari mereka. Mereka ingin memotong jaringan dari dalam. Bram merasa dunia runtuh menimpanya. Ia membunuh temannya sendiri. Ia bangkit perlahan, matanya merah. Kenapa kau tidak kirim kode? Kenapa kau tidak beri sinyal? Aku sempat kirim sandi ke Satintel, tapi pesan itu tidak pernah sampai. Diam. Keduanya sadar, ada sesuatu yang lebih busuk dari sekadar kelompok separatis. Ada tangan-tangan kotor yang memotong jalur komunikasi, mengganti data operasi, dan mengatur agar pasukan mereka sendiri membunuh informan TNI. Tiba-tiba, brua, sebuah granat asap dilempar ke arah mereka. Bram dan Laga tersentak. Dari balik kabut, suara langkah berat dan suara senapan di kokang terdengar. Jangan gerah, teriak suara laki-laki dalam bahasa Indonesia. Kau berdua ditahan. Bram mengenali wajah itu. Letkol Aji Wiratma, perwira dari Jakarta yang dulu dipuja sebagai ahli strategi. Kini berdiri di hadapannya, membawa 10 pasukan berpakaian tak berlabel. Bukan pasukan TNI biasa. Aji, kau ngapain di sini? Teriak Bram. Letkol Aji tersenyum datar. Memastikan kau tidak keluar dari sini hidup-hidup. Seketika, semuanya menjadi jelas. Letkol Aji lah yang mengganti data intelijen. Dia yang menutup akses sandi Laga ke Satintel. Dia yang menyusupkan senjata ke tangan musuh. Dan menjadikan misi Kopassus sebagai alat untuk membunuh para informan TNI yang terlalu dekat dengan kebenaran. Kenapa? Teriak Bram. Karena konflik ini. Bisnis, jawab Aji Anteng. Selama ada perang di Papua, dana keamanan tetap mengalir. Proyek-proyek pertahanan dibuka terus. Senjata laku, pos anggaran bertambah. Kami untung. Dan kalian, hanyalah pion. Laga langsung mengangkat senjatanya. Tapi terlalu cepat Dor. Satu peluru bersarang di dadanya. Ia jatuh seketika. Laga, teriak Bram. Bram mencoba menolong, tapi dihadang 2 tentara. Aji mendekat. Ia berjongkok, menatap Bram dari dekat. Kau terlalu idealis. Dunia tidak butuh pahlawan, Kapten. Dunia butuh sistem. Dan sistem dikuasai oleh orang-orang seperti aku. Tapi saat Aji hendak bangkit, boom, ledakan besar mengguncang tanah. Pasukan Aji terpental. Bram melirik ke arah asal ledakan tim Kopassus datang. Serda Guntoro dan Serda Yoga memimpin serangan balasan. Hujan peluru mengguyur. Pasukan tak resmi Aji panik. Mereka tak siap. Kapten, angkat senjatamu. Kami cover dari kiri, teriak Yoga. Bram menggenggam pistolnya. Matanya menyala. Tak ada lagi keraguan. Aji, aku mungkin pion. Tapi pion ini
akan menjatuhkan rajamu. Dor, dor, dor. Letkol Aji tumbang. 3 peluru bersarang di tubuhnya. Sisa pasukannya kabur ke dalam hutan. Beberapa tertangkap. Yang lain diburu. Bram mendekati tubuh Laga. Napasnya tinggal sisa. Maafkan aku terlalu lambat, bisik Bram. Laga tersenyum lemah. Kau tidak lambat, kau hanya terlalu percaya sistem. Dan ia menutup matanya. Langit Papua belum benar-benar terang ketika helikopter Tiani mendarat darurat di lapangan kecil dekat lembah Agats. Di dalamnya, tubuh Laga terbujur kaku, diselimuti bendera merah putih. Di sampingnya, Kapten Bram duduk diam, tak bergeming, matanya kosong menatap lantai logam yang dingin. Semua terasa hampa. Laga, satu-satunya informan yang berani menyusup ke dalam kelompok kriminal bersenjata, kini tinggal nama. Dan ia meninggal bukan karena peluru musuh, tapi karena peluru dari tangan yang seharusnya melindungi Letkol Aji Wiratma. Dan yang paling menyakitkan, Bram menyadari satu hal. Musuh sesungguhnya bukan hanya UPM, tapi mereka yang berdasi dan memegang kekuasaan. Setelah pertempuran semalam, sisa pasukan Letkol Aji berhasil ditangkap. Tapi 2 orang melarikan diri ke arah barat, menuju jalur gunung yang mengarah ke perbatasan Papua Nugini. Di antara mereka, menurut laporan Satintal, ada 1 nama yang mencurigakan, Mayer Irzel putra perwira aktif di Mabes TNI. Jika nama itu benar, kita sedang menghadapi jaringan pengkhianat yang menjalar sampai ke jantung pertahanan, ujar Kolonel Pramana saat rapat darurat di pos komando Mimika. Bram yang baru tiba, masih mengenakan seragam berlumur lumpur dan darah kering, berdiri memaku. Kalau kita tidak bersihkan ini sekarang, kita akan kirim lebih banyak prajurit ke kematian sia-sia. Pramana menatap tajam. Aku setuju, tapi operasi selanjutnya tidak bisa dilakukan secara terbuka. Kalau berita ini bocor, kita diserang dari 2 arah politik dan militer. Ia menggeser dokumen ke arah Bram. Operasi dalam operasi. Nama sandinya, Sapu Hitam. Sapu Hitam adalah misi paling rahasia yang pernah disusun TNI dalam 1 dekade terakhir. Misinya sederhana namun gila. Membongkar jaringan perdagangan senjata ilegal dari tubuh TNI ke tangan KKB dengan cara menyamar sebagai pembeli. Dan hanya 1 orang yang dianggap cukup gila untuk menjalankannya, Kapten Bram. 4 hari kemudian, Kapten Bram berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian kotor dan jaket usang. Jenggotnya dibiarkan tumbuh, kulitnya disamak agar lebih gelap, dan logatnya dilatih ulang agar menyerupai logat suku lokal Papua. Ia tidak lagi terlihat seperti tentara. Ia sekarang adalah Judes, nama samaran sebagai mantan tentara bayaran dari Filipina Selatan yang berpindah haluan, menyuplai senjata untuk kelompok separatis di Asia Tenggara. Identitas palsunya dirancang sempurna. Paspor palsu, rekam jejak kriminal palsu, bahkan sidik jari dan catatan penjara palsu semua dibangun oleh tim khusus dari Satintal. Ini mungkin misi terakhirku, ujar Bram kepada Yoga dan Guntoro yang berdiri di depan helipad. Serda Yoga menepuk pundaknya. Kalau kau mati, Kapten, kami pastikan dunia tahu siapa pengkhianat sesungguhnya. Dalam misi penyamaran ini, Bram akan menemui Davin Tabuni, adik dari Anes Tabuni yang baru diketahui masih hidup dan menjadi penghubung antara pembeli senjata dan kelompok tempur OPM. Davin selama ini dikenal sebagai makelar gelap senjata yang licin, beroperasi dari Jayapura hingga ke luar negeri. Pertemuan diatur di sebuah kamp di lembah Yahukimo, tepat di dekat jalur ilegal lintas negara. Tempat itu bukan hanya markas logistik, tapi juga pusat distribusi senjata Korean dari pos-pos militer yang bocor. Pukul 8 malam, Bram berjalan masuk ke dalam barak kayu yang dipenuhi suara generator tua. Di dalam, ada belasan pria bersenjata, sebagian besar tak pakai seragam. Bau tembakau, alkohol, dan keringat bercampur jati satu. Nama? Tanya salah satu penjaga yang bertubuh besar dengan senapan di tangan. Judes, jawab Bram datar. Lelaki itu mengangguk dan membuka pintu samping. Bram masuk. Di dalam ruangan, duduk seorang pria muda dengan bekas luka sayatan di wajah dan kalung tengkorak burung kasuari tergantung di lehernya. Judes, kau datang tepat waktu, katanya. Dan kau, Davin Tabuni, balas Bram sambil duduk. Davin menyeringai. Kau tahu, aku suka orang yang langsung ke intinya.
Tapi sebelum kau bicara soal senjata, kau harus tahu satu hal. Ia menunjuk ke layar laptop di sebelahnya. Layar itu menampilkan wajah Bram, tanpa penyamaran. Ini wajah aslimu, Kapten. Aku tahu siapa kau, dan kau tetap datang ke sini. Bram tak bergeming. Aku tahu siapa yang membunuh abangku, Anes. Tapi aku juga tahu siapa yang menjual informasi keberadaan kami ke Kopassus. Davin berdiri pelan. Letkol Aji, dia menjanjikan kami uang, senjata, dan perlindungan. Tapi dia bohong. Dia jual kami. Dan dia sudah mati. Bram perlahan berdiri. Kalau kau tahu siapa aku, kenapa tidak langsung tembak saja? Davin mendekat, matanya menusuk. Karena kau satu-satunya orang yang bisa bantu aku balas dendam. Tiba-tiba, bruak, pintu belakang dijebol. Sekelompok pria bertopeng hitam dengan senjata otomatis masuk dan menodongkan laras ke semua arah. Semua diam, angkat tangan. Bram dan Davin terkejut. Tapi yang membuat Bram lebih terkejut adalah suara pemimpin penyerang yang tak asing. Kalian pikir kalian bisa main belakang tanpa sepengetahuan kami? Itu suara Mayor Irzal Putra. Masih hidup, dan kini datang sendiri untuk membereskan semua. Waktunya bersih-bersih, ucap Irzal. Dan Kapten Bram, aku akan pastikan kau tak keluar hidup-hidup dari kamp ini. Udara di dalam barakayu lembah Yahukimo membeku. Puluhan laras senjata mengarah ke kepala Bram dan Davin. Di depan mereka berdiri sosok yang selama ini menjadi hantu bagi operasi militer Indonesia, Mayor Irzal Putra. Berseragam hitam tak bersimbol, lengkap dengan rompi tempur dan wajah dingin seperti batu, Irzal menatap Bram seolah sudah lama menantikan momen ini. Kau terlalu dalam menyelam, Bram, katanya datar. Dan kau lupa, di air yang dalam, tak ada cahaya, hanya kematian. Bram menatap tenang, tubuhnya memang disandera, tapi pikirannya masih bebas. Aku menyelam. Karena kalian menjadikan tentara seperti kami sebagai tameng kekuasaan. Menjual nyawa demi kekayaan. Irzal tertawa ringan. Apa yang kau pikirkan tentang negara ini, Bram? Bahwa semua putih dan hitam. Dunia tak sesederhana itu. Kau pikir ada perbedaan antara peluru yang kami kirim dan yang kau tembakkan? Semua itu bisnis. Ia menoleh ke Davin. Dan kau, Tabuni kecil, anak dari pengkhianat, adik dari pembunuh. Kau pikir bisa bermain dua kaki dan lepas dari amarah kami? Davin tak mundur, ia justru menyeringai. Kau pikir aku tak tahu selama ini senjata yang kalian kirim tak pernah lengkap? Kau kirim peluru kosong untuk membuat kami mati perlahan. Irzal mengangkat senjatanya. Saatnya kalian berdua mati. Tap, suara pelan terdengar di atap, disusul oleh sinyal ledakan kecil dari luar. Irzal dan anak buahnya sontak menoleh. Bram tersenyum dingin. Kau pikir aku datang sendirian? BOOM. Ledakan granat kejut menghantam dinding barak. Serpihan kayu beterbangan. Lampu padam. Asap putih menyelimuti ruangan. Tim Bravo Kopassus datang. Serda Yoga dan Guntoro menyerbu masuk dari arah berlawanan, membidik dengan presisi. Pasukan Irzal panik. Kontak tembak tak bisa dihindari. Serbu kiri. Guntoro, lindungi Kapten. Teriak Yoga. Bram segera menjatuhkan tubuh, mengambil pistol dari selangkangannya yang disembunyikan, dan membalas tembakan. Dor, dor, dor. 3 lawan tumbang. Irzal berlindung di balik pilar kayu, sambil berteriak, jangan biarkan dia hidup. Hajar semua. Davin menyelinap ke sisi lain, mengambil AK-47 dari Ra, dan mulai menembak balik. 10 menit pertempuran brutal. Setelah debu mereda, sebagian besar pasukan Irzal tewas atau melarikan diri. Tapi Mayor Irzal berhasil kabur ke arah lembah bawah, masuk ke dalam gua batu yang jadi jalur pelarian. Bram mengejar. Langkahnya cepat. Dadanya naik turun. Di lorong gelap itu, hanya suara detak jantung dan gemericik air dari sela batu yang terdengar. Di ujung gua, Bram menemukan Irzal duduk lemas. Kaki berdarah tertambak serpihan ledakan. Jeti ini akhirmu, ujar Bram dingin. Irzal mendongak, bibirnya berdarah, tapi matanya tetap tajam. Kau takkan menang, Bram. Setelah aku, masih ada yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Siapa? Siapa di atasmu? Bentak Bram.
Irzal tertawa pelan. Orang yang duduk nyaman di ruang rapat Senayan. Orang yang kau pikir, patriot. Nama, teriak Bram, pistol menempel di kepala Irzal. Tapi Irzal hanya tersenyum dan menggigit sesuatu di dalam mulutnya. Klik, boom, tubuh Irzal meledak seketika. Bom mikro, detonator gigi. Bram terlempar ke belakang. Kepalanya terbentur batu. Dunia langsung gelap. 3 hari kemudian, Bram terbangun di rumah sakit militer Jayapura. Kepalanya diperban, tangannya digips. Di sampingnya duduk Kolonel Pramana. Selamat, Kapten. Kau selamat lagi dari neraka. Bram menoleh lemah. Irzal mati. Tubuhnya tak utuh. Tapi sebelum dia meledak, Davin berhasil mengirimkan isi laptopnya ke Satintel. Dan kau harus lihat ini. Kolonel membuka layar laptop. Di sana terpampang data mentah ratusan transaksi senjata ilegal yang melibatkan nama-nama besar dari kalangan militer dan sipil. Beberapa di antaranya anggota parlemen. Bram terpaku. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini korupsi atas darah prajurit. Pramana mengangguk. Dan kita tak bisa serang langsung. Politik terlalu sensitif. Tapi, kita bisa potong jalur logistiknya. Perlahan, diam-diam. Bram menghela napas. Berapa lama kita bisa selesaikan ini? Pramana menatap tajam. Selama masih ada yang berani mati. Sementara itu, jauh di lembah Timika, seorang lelaki tua duduk di dalam goa dengan laptop di pangkuan. Di belakangnya, 3 anak muda mengangkut peti kayu berisi senjata rakitan. Wajahnya terekam di layar ponsel miliknya wajah Bram. Ia tersenyum samar. Anak itu mulai belajar. Nama lelaki itu, Gerat Wanimbo, masih hidup. Jakarta, pukul 7:30 malam. Lampu gedung-gedung tinggi menyala gemerlap. Jalanan dipenuhi kendaraan mewah, sementara di ruang rapat sebuah hotel bintang 5 di kawasan Sudirman, 6 pria bersetelan jas duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Di tengah meja itu dokumen bertuliskan, transaksi operasi penyangga Papua Rahasia Negara. Salah satu dari mereka, pria berkacamata dengan pin DPR di dadanya, berkata datar, bocornya operasi Kopassus kemarin adalah ancaman besar. Kita harus menghabisi siapapun yang tahu terlalu banyak. Lelaki lain menyela, Kapten Bram masih hidup, Irzal gagal. Hening sejenak, lalu pria tertua di ruangan itu, dengan rambut putih rapi dan cincin berlian di jarinya, berbicara pelan. Kalau dia tidak bisa dihentikan di lapangan, maka kita buat dia mati secara sistem. Semua menunduk tanda setuju. Jayapura, markas Satintel. Kapten Bram duduk sendiri di ruang interogasi. Tapi bukan dia yang diinterogasi, dia menunggu. Pintu terbuka. Masuklah Kolonel Pramana dengan wajah keras. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tangannya, map merah dengan cap rahasia besar negara kasus BRAM. 027. Bram, dengarkan baik-baik. Ucap Pramana tegas. Barusan aku terima perintah dari pusat. Kau akan dicopot dari operasi dan akan diperiksa karena dugaan membocorkan rahasia negara. Bram membeku. Apa maksudmu? Kau dianggap membahayakan stabilitas nasional dengan menyebarkan informasi operasi sapu hitam. Bram bangkit berdiri, suara meninggi. Itu bukan penyebaran informasi, itu pembongkaran pengkhianatan dalam tubuh kita sendiri. Tenang, potong Pramana. Aku di pihakmu, tapi ini sudah masuk ranah politik. Bram, ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal siapa yang punya kuasa atas kebenaran. Sore itu, Bram resmi ditahan. Media diberi narasi bahwa ia terlibat pelanggaran prosedur. Ia diseret masuk ke mobil barakuda dan dikirim ke tahanan militer di pinggiran kota Jayapura. Namun di tengah perjalanan, konvoi mereka dihentikan. Sebuah truk rusak berdiri melintang di jalan. Saat sopir turun untuk memeriksa BROAGG, granat kejut dilempar ke arah kendaraan depan. Asap putih menyebar, tembakan pecah di udara. Bram langsung menyadari ini penyergapan, tapi bukan oleh musuh. Ini tim penyelamat. Pintu mobil dibuka kasar. Serdayoga muncul sambil menodongkan senjata. Cepat, Kapten, waktu kita sempit. Bram melompat keluar. Dalam beberapa menit, mereka menghilang ke dalam hutan menuju titik evakuasi rahasia. Pesawat kecil milik jaringan dalam Satintel sudah menunggu.
Siapa yang mengizinkan ini? Tanya Bram sambil mengenakan rompi pelindung. Kolonel Pramana. Dia sudah dianggap pengkhianat sekarang. Tapi dia sempat kirim ini. Yoga menyerahkan flash disk kecil, bertuliskan kode. Ruang gelap tangan ketiga. Beberapa jam kemudian di pesawat pengintai, Bram membuka isi flash disk. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Video rekaman rapat rahasia para elit di Jakarta, termasuk pejabat militer, DPR, dan direktur perusahaan tambang asing. Mereka tertangkap kamera sedang membahas proyek operasi penyangga Papua, program yang seolah dibungkus demi keamanan, tapi nyatanya adalah proyek sistematis untuk menciptakan konflik berkepanjangan demi laba dan kontrol penuh atas sumber daya Papua. Dan di antara wajah-wajah itu, ada satu nama yang membuat jantung Bram hampir berhenti, Jenderal Harsono. Atasan langsungnya, mentor lamanya, orang yang dulu mengangkatnya ke Kopassus. Tidak mungkin, bisik Bram. Beliau, orang yang dulu selamatkan saya dari disersi. Orang yang beri saya kehormatan. Yoga menunduk. Kami semua juga tidak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Jenderal Harsono adalah pengatur utama operasi Sapu Hitam. Tujuannya bukan membersihkan, tapi menyingkirkan informan. Bram mengatup rahang. Dan kita cuma pion dalam papan catur mereka. Pukul 2 dini hari, pesawat mendarat diam-diam di satu titik terpencil. Bram dan tim kecilnya bersembunyi di markas bawah tanah milik jaringan Satintal yang loyal pada negara bukan pada sistem kotor. Di sana mereka mulai menyusun ulang rencana. Tapi satu fakta tak bisa diabaikan, Gerat Wanimbo masih hidup. Dan berdasarkan laporan terakhir dari drone pengintai, dia sedang mengkonsolidasikan sisa kekuatan OPM, bukan untuk perang, tapi untuk bernegosiasi langsung dengan pihak asing. Dia tak lagi percaya Indonesia bisa jujur, kata Yoga. Dia lebih percaya pada dolar. Bram memandang ke layar. Wajah Gerat tampak menua, tapi sorot matanya tetap tajam. Kita harus tangkap dia sebelum ia menjual seluruh tanah kelahirannya, ucap Bram penuh tekad. Tapi tepat ketika rencana disusun, satu sinyal darurat masuk ke layar monitor. SATNTL pos Mimika diserang. Kolonel Pramana dinyatakan hilang. Dan yang lebih mengejutkan, file utama berisi daftar transaksi pengkhianatan dinyatakan lenyap. Bram berdiri, tangannya mengepal. Ini sudah bukan perang senjata. Ini perang informasi. Dan mereka tahu siapa yang harus mereka habisi. Yoga menatapnya. Apa perintahmu, Kapten? Bram menatap tajam keluar jendela malam. Siapkan tim. Kita sergap Gerat. Kita ambil alih pusat komunikasi OPM. Dan kita ungkap semuanya ke dunia. Kalau perlu, kita hidupkan kembali rekaman laga. Subuh di Lembah Bintang, Papua. Langit pucat keabu-abuan. Udara dingin menggigit, menusuk sampai ke tulang. Kabut tebal menyelimuti lereng-lereng curam. Di kejauhan, dentingan suara burung kasuari menggema lirih seperti firasat. Kapten Bram dan tim kecilnya Serda Yoga, Serda Guntoro, dan dua anggota Satintel khusus berjalan dalam senyap menuruni jalur berbatu menuju titik koordinat yang diberikan seseorang yang tak mereka sangka masih hidup. Davin Tabuni. Adik Anis Tabuni itu tiba-tiba mengirim koordinat rahasia tempat penyimpanan terakhir milik Laga, tempat ia menyimpan rekaman video yang bisa membongkar seluruh jaringan pengkhianat. Jika aku mati, rekaman ini akan menjadi peluruku yang terakhir, kata Laga dalam pesan suaranya yang disimpan di flash disk. Bunker tempat penyimpanan itu terletak di balik air terjun kecil, tersembunyi di balik bebatuan yang licin dan tertutup semak liar. Sebuah gubuk reyot tampak berdiri tak jauh dari sana, tempat yang tampak tak berarti, padahal menyimpan kunci nasib negeri. Bram membuka pintu kayu yang telah lapuk. Di dalamnya, rak besi berdebu, kotak logam tertutup rantai, komputer tua di ujung meja, dan satu hal yang membuat Bram menahan napas. Kamera pengawas kecil yang masih menyala. Ia menyalakan komputer dengan jantung berdebar. Butuh waktu 2 menit sebelum layar menyala penuh. Di desktop, hanya satu folder. Program only. Ini dia, gumamnya. Klik, satu video terbuka. Wajah Laga muncul, lebam. Wajahnya tirus, mata merah. Tapi senyumnya masih tenang. Namaku Laga Ardiansyah, NRP 171.002M, mantan anggota Kopassus,
bagian dari penyusupan dalam operasi kaktus merah tahun lalu. Jika kalian melihat video ini, kemungkinan aku sudah mati. Aku menyusup ke dalam jaringan OPM bukan untuk membunuh, tapi untuk mengumpulkan data-data tentang perdagangan senjata ilegal dari tubuh Tiani sendiri. Bram menatap layar tak berkedip. Di belakangnya, Yoga dan Guntoro terdiam. Bahkan suara air terjun pun terdengar jauh, seolah ikut mendengarkan pengakuan dari alam baka. Yang membunuh rekan kita, Adi, bukan OPM, tapi tentara bayaran dari jaringan Letkol Aji dan Mayor Irzal. Mereka menjual senjata dari pos-pos TNI ke tangan OPM, lalu menuduh OPM sebagai pelakunya. Aku punya bukti. Semua file transaksi mereka aku simpan di drive terpisah. Tapi jika drive itu lenyap, aku juga unggah backupnya ke satelit menggunakan jaringan tersandi. Dan satu nama yang perlu kalian tahu adalah Jenderal Harsono. Dia dalangnya. Semua jalur dari Jakarta ke Papua berakhir di tangannya. Bram menoleh pada Yoga. Sambungkan ke jaringan. Cari sinyal backupnya. Yoga buru-buru mengaktifkan sinyal pengacak dan membuka terminal sambungan. Sinyal lemah, tapi cukup. Setelah 5 menit, satu file muncul di layar. Rekaman transaksi Harsono rahasia. PDF. Guntoro berseru, "Ini dia, Kapten. Semua data ada di sini. Nama-nama, waktu pengiriman, hingga pembayaran." Bram menatap layar sambil mengepal tangan. Dengan ini, kita bisa buka ke publik. Kita bawa ke Jakarta. Kita paksa mereka duduk di kursi pengadilan. Namun tiba-tiba, DUR. Suara ledakan dari luar bunker. Mereka sontak terjun ke lantai. Kabut berubah merah kejinggaan. Kita diserang, teriak Guntoro. 3 bayangan bersenjata lengkap mendobrak pintu. Pasukan khusus, tapi bukan OPM. Mereka berseragam hitam tanpa identitas. Ambil harddisknya, bunuh semua, teriak salah satu dari mereka. Bram segera menembak dari balik meja logam. Guntoro menyusul, menghamburkan peluru ke arah pintu. Yoga berteriak, "Ambil filenya, Kapten, aku tahan mereka." Dor, dor, baku tembak jarak dekat pecah di dalam ruangan sempit. Peluru menghantam rak besi, menimbulkan percikan api. Bram berhasil mencabut flash disk berisi file utama dan menyelipkannya ke dalam rompi. Tapi tepat ketika hendak membantu Yoga, sebuah peluru menembus perut serda Guntoro. "Guntoro!" teriak Bram. Guntoro terhuyung, namun masih menembak sambil mundur. Dengan sisa napas, ia berteriak, "Keluar, Kapten! Jangan biarkan kami mati sia-sia." Bram tahu, jika ia tetap di situ, semua akan habis. Ia mencabut granat asap, melempar ke tengah ruangan. TSHGH! Asap putih membanjiri ruangan. Dalam kekacauan itu, Bram melompat keluar dari pintu belakang yang disiapkan Davin sebelumnya. Beberapa jam kemudian, Bram dan Yoga selamat, tapi Guntoro tertinggal. Entah hidup, entah gugur. Mereka kembali ke titik penyamaran, membawa flash disk berisi semua data pengkhianatan Jenderal Harsono. "Sekarang," ucap Bram dengan suara lirih namun tajam, "saatnya menyerang pusat Jakarta, langsung ke jantungnya." Yoga mengangguk, "Tapi kita butuh bantuan. Kita tak bisa jalan sendiri." Bram menatap layar peta. Tangannya menunjuk satu titik di Jakarta. "Pusat Komunikasi TV Nasional. Kita siarkan semua ini langsung ke rakyat, lewat saluran yang tak bisa diblok." Sementara itu, di Mabes TNI Jakarta, Jenderal Harsono menerima laporan dari stafnya. Wajahnya gelap. "Kapten Bram masih hidup." "Iya, Jenderal. Dan mereka sudah dapatkan file utama. Laga berhasil menyembunyikannya." Harsono berdiri, menatap ke jendela tinggi. "Kalau begitu, hidup Bram harus berakhir sebelum malam ini." Jakarta, pukul 9 malam. Langit tampak biasa. Lalu lintas mengalir seperti biasa. Gedung-gedung pencakar langit berpendar cahaya. Tapi di balik gemerlap itu, perang paling senyap dalam sejarah Republik sedang mencapai puncaknya. Kapten Bram berdiri di atap gedung TV nasional, mengenakan pakaian hitam penuh debu. Flash disk berisi rekaman pengkhianatan Jenderal Harsono dan para elit korup telah dihubungkan ke sistem siaran langsung. Tinggal satu tombol ditekan, seluruh negeri akan tahu kebenaran. Di belakangnya, Serda Yoga berjaga sambil memantau layar laptop.
60 detik lagi siaran terbuka, ucap Yoga. Bram menatap layar yang menampilkan countdown siaran darurat. Wajahnya tegas. Di sisi lain kota, Jenderal Harsono tentu sudah tahu dan bersiap menggagalkan ini dengan segala cara. Dan benar saja. WWNG. Sebuah helikopter militer melintas rendah, spotlight diarahkan ke atap. Hentikan siarannya, matikan koneksi. Kalian sedang melanggar undang-undang penyebaran rahasia negara. Suara dari pengeras terdengar memekakan telinga. Tapi Bram tak gentar. Ia berdiri tegak menghadap kamera. Siaran dimulai. Seluruh layar TV nasional, termasuk media streaming, memutus siaran reguler dan menayangkan wajah seorang prajurit berpakaian tempur, berdiri di atas Jakarta yang terang benderang. Nama saya Kapten Bram Wiranegara. Saya berbicara bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai prajurit Republik Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, saya dan rekan-rekan saya menyusup, menyelidiki, dan mengorbankan nyawa demi satu hal, kebenaran. Kami menemukan bukti bahwa konflik bersenjata di Papua selama bertahun-tahun bukan hanya soal separatisme, tapi tentang korupsi, pengkhianatan, penjualan senjata dari dalam tubuh TNI ke tangan musuh, demi keuntungan pribadi. Nama-nama besar terlibat, termasuk Jenderal Harsono. Bukti sudah saya lampirkan dalam siaran ini. Gedung Mabes TNI, Jakarta. Jenderal Harsono menyaksikan siaran itu dengan wajah membatu. Para staf panik. Ruang kendali diselimuti kepanikan. Matikan, putuskan jaringan mereka, teriak Harsono. Tuan, mereka sudah uplink ke satelit. Semua mirror stream sudah aktif di platform luar. Tak bisa dihentikan. Wajah Harsono merah padam. Aku bilang bunuh dia, kembali ke atap. Beberapa pasukan khusus mendekat lewat tangga dan lift. Bram menatap Yoga, lalu memberi isyarat. Teruskan siaran walau aku jatuh. Yoga mengangguk. Bram mendekati kamera lagi. Teman saya, Laga Ardiansyah, gugur karena tembakan dari pihak sendiri. Informasi yang ia kumpulkan mengarah pada transaksi ilegal yang disahkan oleh pejabat militer dan sipil. Aku mengorbankan pangkat, nama baik, dan nyawaku untuk rakyat. Sekarang, rakyatlah yang memutuskan. Apakah ingin hidup dalam kebohongan atau kebenaran? Tiba-tiba, dor, dor, dor. Tembakan meletus dari arah helikopter. Bram terdorong ke belakang. Dadanya tertembus peluru. Ia jatuh ke lutut, tapi masih memegang mikrofon. Darah mengucur deras. Namun suara terakhirnya tetap jelas. Indonesia, milik kita, bukan milik para pengkhianat. Siaran terputus. Yoga segera membawa tubuh Bram ke sisi aman. Namun detak jantungnya melemah. Dan tak lama kemudian, Kapten Bram gugur. Dalam diam, dalam kehormatan. Besok paginya, seluruh negeri geger. Semua media internasional mengangkat berita tentang prajurit pembongkar pengkhianatan sistemik di tubuh militer Indonesia. Nama-nama yang terlibat dalam file diburu. Beberapa mengundurkan diri, beberapa melarikan diri ke luar negeri. Tapi sebagian besar ditangkap. Jenderal Harsono, ia ditemukan tewas di ruang kerjanya. Bunuh diri atau dibungkam, tidak ada yang tahu pasti. 4 bulan kemudian, sebuah monumen kecil dibangun di Jayapura. Di batu peringatan itu tertulis, untuk Kapten Bram dan Laga Ardiansyah yang mengorbankan diri demi kebenaran Republik ini tidak buta selamanya. Di bawahnya, nama-nama prajurit lain yang gugur menyusul. Serda Yoga berdiri di sana, dengan seragam lengkap, kini berpangkat Letnan 2. Ia menatap ke langit, lalu berbisik, perang belum berakhir, tapi kami tahu siapa musuh sesungguhnya. Epilog tahun berikutnya. Di sebuah sekolah kecil di Wamena, seorang anak laki-laki berdiri di depan kelas. Ia membaca keras-keras kutipan dari buku sejarah. Kapten Bram bukan hanya seorang tentara. Ia adalah suara dari nurani yang ditindas, dan karena keberaniannya, Papua hari ini lebih damai. Guru di sampingnya tersenyum. Anak-anak, ingatlah, seorang pahlawan bukan yang membunuh musuh paling banyak, tapi yang paling berani menyampaikan kebenaran, walau harus mati karenanya.